Ya teman-teman, hari ini kita belajar sama-sama, kita diingatkan sekali lagi sama-sama, kita mau diteguhkan sekali lagi sama-sama ya tentang topik yang luar biasa, Tuhan bertata atas puji-pujian. Nah tadi yang dua cerita tadi yang saya sampaikan itu kejadian nyata, saya sering ceritakan ya. Saya sering menceritakan itu karena itu benar-benar wow bagi saya dan saya mengalaminya secara langsung gitu. Ketika saya buntu terhadap sesuatu dan ketika sebagai manusia saya mengalami ketakutan itu menyerang saya pada saat itu, saya memutuskan ternyata hal yang benar. Saya datang, saya menyembah Tuhan dan itu terjadi seperti yang teman-teman tadi sudah dengar. Sebenarnya masih banyak, waktu saya mahasiswa dulu, orang tua saya tidak terlalu support ya karena ketidakmampuan juga tidak terlalu support. Saya jadi saat-saat mau bayar uang kuliah itu saat-saat yang menegangkan, tapi saya tidak pernah meminta ke orang lain. Saya selalu datang di kamar saya sama Tuhan dan selalu ada jalan keluarnya pada akhirnya. Jadi sekalipun begitu saya hampir tidak pernah mencuci pakaian saya sendiri. Selalu ada tukang cuci yang saya bayar setiap bulan pakaian-pakaian saya. Jadi bersama Tuhan itu asik sebenarnya, luar biasa. Yang dibutuhkan cuman kita mau apa enggak ya, kita mau belajar sama-sama Tuhan bertata atas puji-pujian. Baik, boleh ditayangin ya. Nah kita mau belajar sama-sama tentang Tuhan bertata atas puji-pujian. Ke slide yang berikutnya kita langsung kepada firman-Nya ya, di Mazmur 22 ayat 3. Padahal maju slide yang kedua. Ada masalah? Oke, di Mazmur 22 ayat yang ketiga firman Tuhan. Kalau teman-teman mau buka ya, Mazmur 22 ayat 3. Ini singkat aja ya. Padahal engkaulah yang apa? Yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Padahal atau namun engkaulah yang kudus yang bertahta, katanya di terjemahan yang lain ya, yang bertahta di atas puji-pujian orang Israel, di atas puji-pujian umatmu katanya ya. Lanjut ke slide yang ketiga kalau sudah. Nah kita mau belajar sama-sama ya, dari firman ini Tuhan katakan ya bahwa ya padahal engkaulah yang kudus, dimulai dengan kata itu. Namun katanya yet engkaulah yang kudus ya, engkaulah yang kudus, Allah itu kudus ya. Jadi kita coba ambil dari kata ini, namun engkaulah yang kudus atau padahal engkaulah yang kudus. Ya, konteks Raja Daud pada saat itu sedang merindukan Tuhan. Ya, beliau saat itu sedang ada dalam kehancuran yang luar biasa ya, hatinya benar-benar hancur, dia ketakutan, dia mengalami kemalangan dan lain sebagainya. Kalau teman-teman baca di Mazmur 22 itu mostly 90% itu menceritakan bagaimana dia menceritakan kesusahan hati dia, kemalangan dia, perasaan dia mengalami depresi yang begitu sangat berat ya pada saat itu yang dia sedang alami. Nah, jadi konteks Raja Daud sedang merindukan Tuhan ya, menantikan pertolongan Tuhan, sedang mengalami kehambaran ya, hidup yang hambar saat itu. Semua yang dikerjakannya seolah-olah penuh dengan kemalangan, tidak menggairahkan, malah berujung kepada dia dia berada dalam depresi ya, tekanan yang begitu luar biasa dan dia merindukan pertolongan Tuhan pada saat itu. Jadi dia memuji dan mulai memuliakan nama Tuhan pada saat itu ya. Nah, ketika kata namun atau padahal itu memiliki makna yang sangat dalam. Nah, Daud jujur tentang rasa sakitnya, tentang kemalangannya, ia merasa ditinggalkan dan lain sebagainya. Tetapi ia tidak membiarkan perasaannya itu membentuk pemahamannya. Jadi kalau kita lihat sebelum perkataan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan bersemayam di atas pujian orang Israel, di situ dimulai dengan kata namun engkaulah yang kudus katanya. Jadi di sini berarti gini,
Raja Daud pada saat itu tidak berusaha membentuk Tuhan atau mencari Tuhan karena kebutuhannya yang begitu sangat mendesak gitu. Tetapi yang dia lakukan adalah dia berusaha merubah perspektif dia akan kebutuhan dia saat itu dengan kesadaran bahwa Tuhan itu kudus. Tuhan itu adalah pribadi yang tidak bisa dikompromikan dengan apapun juga gitu. Jadi satu hal yang dia harus lakukan adalah dia harus memaksa diri dia apapun keadaan dia saat itu untuk inline untuk fit, untuk masuk untuk sama dengan apa yang untuk mengerti dan untuk mengakui karakter Allah yang sebenarnya. Sehingga kemudian membentuk perspektif dia sekalipun pada saat itu dia sangat membutuhkan sekali. Jadi dia katakan bahwa Tuhan itu Allah yang kudus. Jadi dia mengatakan Tuhan engkaulah yang kudus. Jadi dia seolah-olah mengafirmasi dirinya sendiri. Tuhan engkaulah yang kudus. Tuhan engkaulah yang saya harusnya muliakan. Tuhan seolah-olah seperti ini. Tuhan saya tahu saya sedang mengalami A, B, C, D. Tapi juga saya tahu bahwa Tuhan itu tidak akan pernah kompromi dengan apapun yang saya sebenarnya alami. Yang saya harus tahu bahwa saya harus mengikuti, saya harus kompromi dengan Tuhan, bukan Tuhan yang kompromi dengan saya. Jadi kira-kira seperti itu kejadiannya. Jadi sekalipun kalau konteksnya dalam kehidupan kita, sekalipun kita mengalami, kalau teman-teman suatu saat atau sekarang ini atau suatu saat mengalami sesuatu yang pengen banget kita dapatin jawaban gitu dalam masalah kita atau apa. Jadi ingatlah ini bahwa sebenarnya ketika kita datang sama Tuhan, kita menyembah sama Tuhan, bukan Tuhan yang kita bukan masalah kita atau yang kita inginkan itu yang membentuk Tuhan gitu, yang membuat sama kayak orang tua kita gitu kan. Kita nangis, kita rengekin sampai mereka beliin kita sesuatu gitu loh. Nah Tuhan itu enggak seperti itu. Mau lu jungkir balik atau apapun juga Tuhan enggak akan berubah. Konteksnya di situ itu yang maksudnya yang si Daud katakan gitu. Namun engkaulah yang kudus. Maksudnya itu di situ. Jadi dia itu Allah yang tidak kompromi dengan apapun juga. Nah kalau kamu mau ikut dengan saya, kalau kamu mau masalahmu terselesaikan, kalau kamu mau ada jawaban dari sepertinya apa yang kamu sedang hadapi, you mesti ikut saya, you mesti kompromi dengan saya, bukan saya yang kompromi dengan kamu gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman paham ya? Berikutnya, gak bisa sama sekali ya Bang Ican ya? Nah, jadi perspektif kita harus benar karena Tuhan tidak akan pernah berubah mengikuti kita untuk hadir. Karena pertama, yang dosa tadi. Jadi perspektif kita harus benar karena Tuhan tidak akan pernah berubah mengikuti kita untuk hadir. Jadi ini yang harus kita pahami sama-sama. Nah, jadi perspektif kita harus seperti itu ya. Jadi kita harus punya pandangan, kita harus mengenal Tuhan bahwa Tuhan tidak bisa hadir dalam diri kita jikalau ada seperti ini. Yang pertama ada dosa. Nah, namun Tuhan Yesus telah menurunkan dosa dari tahtanya. Nah, ini yang harus kita pahami juga. Gini, waktu kita datang menyembah Tuhan, kita mungkin di detik-detik sebelumnya atau di jam sebelumnya atau di hari sebelumnya mungkin melakukan sesuatu yang tidak berkenan sama Tuhan. Tapi ingat, firman Tuhan katakan di Roma 6 ayat 14, apa katanya? Sebab dosa tidak akan berkuasa atas kamu karena kamu bukan di bawah hukum Taurat katanya. Amin. Melainkan apa? Di bawah kasih karunia. Jadi gini, kita harus punya perspektif yang benar kepada Tuhan gitu. Sekalipun saya berdosa, dosa tidak boleh menjegal saya untuk datang sama Tuhan. Nangkap ya? Saya tahu saya berdosa jam yang lalu. Saya tahu mungkin sempat melihat yang porno. Oh ya saya tahu, mungkin saya sempat
berpikir yang enggak-enggak. Oh ya saya tahu mungkin saya sempat lakukan sesuatu yang enggak benar. Tapi begitu kita datang sama hadirat Tuhan, sekalipun kita melakukan itu, tapi kalau hati kita hancur, kita harus tahu satu hal. Dosa atau kejadian yang lalu tidak bisa menjegal kita dari pertemuan kita dengan Tuhan. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu kudus, itu tidak berarti bahwa dosa bisa menjudge kita. Enggak, Tuhan itu kudus, kamu enggak bisa dekatin Tuhan. Enggak, justru karena Kristus telah mati bagi kita, darahnya telah cukup bagi kita, maka itu sudah melayakkan kita untuk berani datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan, untuk mengalami semua yang dijanjikan itu sama kita. Amin. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Kita harus mengenal benar perspektif Tuhan melihat kita di sini. Jadi jangan sampai dosa menghalangi kita ya, mengganjal kita, membatasi kita untuk datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Enggak ada yang sempurna. Enggak ada yang sempurna. Semua kita pernah setidaknya melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Semua kita pernah melakukan sesuatu yang mungkin tidak mengenakan bagi orang tua, bagi teman-teman kita, kadang kita konflik dengan mereka. Semua kita pernah melakukan itu. Tapi firman Tuhan katakan hari ini, jangan sampai dosa kita itu menghalangi kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Karena itulah yang dosa inginkan. Dia masih ingin katakan sama kita, akulah yang berkuasa atas kamu, kamu gak bisa apa-apa. Kamu gak bisa datang sama Tuhan. Dia mungkin gunakan firman Tuhan yang lain. Tuhan itu kudus. Bagaimana mungkin kamu bisa menghampiri Tuhan? Amin. Tapi kita tahu ada firman Tuhan yang lain bahwa Kristus sudah mati bagi kita. Dia telah menarik dosa dari kuasa dan tahtanya turun ke dalam ke dunia orang mati. Supaya kita tahu sepenuhnya kita adalah milik Kristus. Amin. Banyak orang percaya saat ini hidup seolah-olah dosa masih bertahta di hati kita ya. Terus berjuang, tersandung, kadang-kadang menghela napas yang dalam, kalah lagi, percaya bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa, kalah lagi, besok lagi, lihat lagi yang begitu, kalah lagi. Waduh Tuhan saya tidak bisa keluar dari ini, omong kosong. Tapi kalau kita mau datang sama Tuhan, asal hati kita hancur, kita bisa keluar dari itu semua. Kekalahan, ya, kegagalan itu tidak boleh menguasai kita. Amin. Kita harus menang karena itu firman Tuhan katakan kamu lebih daripada pemenang. Nah kalau kita nggak alami kemenangan, bagaimana mungkin kita tahu apa itu lebih dari pemenang? Kita harus paksa diri kita. Dimulai dari apa? Perspektif. Kalau nggak salah di tanggal yang sama 8 Februari saya menyampaikan di tempat ini juga hari Minggu kalau nggak salah 8 Februari saya menyampaikan tentang apa? Changing mind, changing action, ya kan? Bahwa mind kita tidak pernah bisa berubah kalau kita tidak mengalami pertemuan dengan Tuhan. Kalau kita nggak mengalami pertemuan dengan Tuhan, semua yang kita baca itu hanya teologi semata-mata, hanya Alkitab, hanya firman yang kita baca secara tertulis, nggak akan ada gunanya sama sekali. Hanya sekumpulan norma-norma, hanya sekumpulan nasihat, hanya sekumpulan pengetahuan bahwa manusia pertama kali diciptakan dan lain sebagainya. Tapi itulah juga yang dialami oleh Saul kan, ketika dia mengalami didikan yang luar biasa tentang Taurat, Saul itu. Tapi lihat apa yang dia lakukan, dia malah apa coba? Mencari dan menyiksa anak-anak Tuhan kan. Tapi begitu seorang Saulus bertemu dengan Tuhan dan dia berubah menjadi seorang Paulus, karena apa? Karena dia mengalami pertemuan dengan Tuhan. Jadi teman-teman, kita harus mengalami perspektif yang benar di dalam Tuhan, amin. Supaya penyembahan kita itu punya kuasanya, punya dampaknya. Karena kalau enggak, ya menurut saya it's just another entertain. Ada di sini, lompat-lompat, terus kemudian sebenarnya tidak ada yang salah sih dengan itu. Karena itu semua milik Tuhan kok. Tapi yang salah adalah kalau perspektif kita, cara kita mengenal Tuhan, itu keliru. Amin. Ya, jadi Yesus telah mematahkan kuasa dosa dan menurunkan dosa dari tahtanya. Ketika Yesus
masuk ke dalam hidup kita, dia menyingkirkan dosa, ya, di mana tempatnya berkuasa selama ini dan menetapkan ya kasih karunia-Nya supaya berkuasa kembali dalam hati kita. Ya tadi kalau saya ulangi Roma 6 ayat 14, sebab dosa tidak akan berkuasa atas kamu karena kamu bukan di bawah hukum Taurat melainkan di bawah kasih karunia. Amin. Nah, berikutnya ya, perspektif kita juga harus benar, kembali ke yang tadi ya, karena Tuhan tidak akan pernah berubah mengikuti kita untuk hadir ya karena keadaan kita gitu. Jadi sudah pasti kebanyakan manusia cari Tuhan itu pertama ya selain dosa tadi ya karena keadaan sebenarnya. Jadi kalau misalkan sudah gagal, sudah kejepit, itu kita pasti mencari Tuhan gitu. Tetapi kita juga tidak bisa membuat Tuhan hadir atau keadaan ini juga yang bisa menghalangi kita untuk mengalami Tuhan sebenarnya. Jadi bukan hanya depresi, ketakutan, kemalangan, kegagalan, bukan cuman itu gitu. Tapi kenyamanan, dikit-dikit ada yang antar jemput kita, apalagi ada uangnya, kita nggak pernah tahu apa yang namanya lapar, ya kan? Semuanya tersedia. Ya apalagi itu semua menghalangi kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita belajar sama-sama ya. Jadi rancangan Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh keadaan kita ya. Jadi ada banyak orang percaya membiarkan kemalangan, kegagalan, kemunduran, kejatuhan, hutang piutang, ya bahkan kesuksesan, kemapanan, kenyamanan membentuk pikiran kita. Ya. Begitulah hidup. Kita seperti itu. Jadi kita masuk kerja, pulang kerja, ke kampus, pulang dari kampus dengan teman-teman nonton TikTok, IG, nonton film, terus kemudian dan lain sebagainya. Hidup kita terus menerus seperti itu gitu. Keadaan kita justru menjadi tembok yang setiap hari semakin tebal di hadapan Tuhan untuk kita boleh mengalami Tuhan. Ya di Yesaya 55 ayat 8 katakan sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi keadaan harusnya tidak boleh mempengaruhi kita. Keadaan harus membuat kita kembali. Keadaan harus bisa membuat kita kembali menyadari. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa saya sudah terlalu mapan dan lain sebagainya, kita harus segera kembali kepada Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita gagal, kita harus kembali kepada Tuhan. Apapun itu, keadaan tidak boleh mempengaruhi kita datang kepada Tuhan atau memberikan perspektif yang baru kita tentang Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berubah oleh karena keadaan kita. Tetapi kitalah yang harus berubah karena kita mengenal Tuhan kita. Perspektif kita terhadap Tuhan harus benar. Amin. Ya, lanjut ke yang berikut. Yang bersemayam di atas puji-pujian. Oke, yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya ya, Mazmur 22 ayat 3 tadi ya, yang selanjutnya ya. Jadi kita pengertian di sini bersemayam itu bisa berarti juga menyambut sebenarnya. Tuhan bertahta itu bisa berarti menyambut, karena bukan berarti gini Tuhan hadir kalau kita sudah kalau kita puji-pujian nyanyikan 1-2 lagu terus begitu, terus Tuhan pasti akan hadir. Enggak seperti itu maksudnya ya. Jadi sebenarnya begini, waktu kita sedang masuk dalam pujian penyembahan, sebenarnya kita sedang mendorong diri kita masuk kepada kepada suatu realitas yang berbeda sebenarnya. Kalau mungkin bahasanya sedikit ini, kalau saya sedikit geser bahasanya gini, kepada dimensi yang berbeda. Sebenarnya memang kita ada di dalam ruangan ini ya, lantainya warna putih, kursinya warna merah, ya kan, plafonnya warna putih gitu kan. Tapi kalau kita benar-benar masuk ke dalam pujian dan penyembahan yang sebenarnya di mana kita mengalami Tuhan, sebenarnya dimensi kita itu berbeda. Kita masuk kepada dimensi yang berbeda. Nah, disitulah sebenarnya pengertian kata menyambut. Ya, kita menyambut Tuhan itu di situ. Ya, jadi kehadirannya, menyambut pemerintahannya, menyambut kasih karunia-Nya. Ya, jadi
ketika kita ketika kita melakukan pujian dan penyembahan, sama seperti yang saya bilang tadi, ada yang saya ceritakan waktu saya di Manado. Tadi itu orangnya itu wow, galak banget ya. Dia orang Ternate, orang Maluku, dia galak banget lah. Nah, waktu itu dia datang seperti saya sampaikan tadi gitu. Dan saya nggak tahu, saya udah bagikan gitu kan tentang kebenaran tentang keselamatan dan lain sebagainya gitu. Dan dia anggap biasa aja gitu. Dan sehingga akhirnya at the end saya mengambil gitar dan saya bilang, udah kamu duduk aja di situ dengerin. Saya saya nyanyi gitu kan. Akhirnya saya menyembah Tuhan dan akhirnya terjadilah dia bertobat ya, dia meninggalkan semua yang dia semua yang dia selama ini yang dia pegang, jimat-jimat dan lain sebagainya. Jadi pada saat maksud pengertian daripada Tuhan bertata di sini artinya gini, bahwa kita sedang menyambut dia sebenarnya, menyambut kehadirannya, menyambut pemerintahannya, ya, menyambut kasih karunia-Nya pada saat itu sebenarnya. Ya, ia bertata atas pujian kita, maksudnya itu seperti itu. Lanjut. Ya, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, pengertian dari kata bersemayam atau di atas puji-pujian ini itu merubah fokus kita sebenarnya dari egosentris kita kepada God sentris ya. Jadi dari yang berpusat kepada permasalahan kita, itu kita beralih berpusat kepada Tuhan sebenarnya. Jadi Daud saat itu tahu betul hal itu gitu, bahwa dia mengalami tekanan yang luar biasa gitu. Tapi seketika ketika dia masuk ke dalam pujian dan penyembahan, dia akhirnya sadar bahwa bukan saya lagi yang penting di situ, tetapi Tuhan Israel lah yang paling penting di situ. Itulah yang membuat dia dia menjadi pribadi yang berubah gitu. Walaupun dia pernah jatuh dengan Batseba, ketika seorang nabi Tuhan datang kepada dia, hatinya lembut di situ. Dia tahu dia bersalah, dia tahu dia bersalah bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan bangsa Israel, di hadapan suaminya si Batseba dan lain sebagainya gitu. Dan dia bertobat di situ. Jadi ketika kita datang menyembah Tuhan, kita berpindah sebenarnya dari selfish kepada pusat kita kepada Tuhan, ya. Nah, bersemayam di atas puji-pujian, lanjut. Slide yang berikutnya, ya. Kita sebenarnya sedang memberi tempat kembali kepada kehadirannya, pemerintahannya dan kasih karunia-Nya. Mari kita bawa kembali Tuhan di sekolah kita, di kampus kita, di rumah kita, di kehidupan kita sehari-hari. Tuhan bilang bersama-sama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saya ingat ayat pernikahan saya dengan Tina dulu. Kalau orang lain mungkin ayat pernikahannya berdua bersatu, apalah kalau kami ayat pernikahannya ya bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi di dalam Tuhan teman-teman tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara kita, keluarga kita, anak kita, orang tua kita, teman kita, apalagi masa depan kita, masalah kita, enggak ada yang mustahil. Sepanjang kita mau datang dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena pada saat itulah bukan diri kita lagi yang penting, tapi Tuhanlah yang penting. Disitulah kita kembali, sama kayak kita Google Map, pergi ke Jakarta, misalkan ke Jakarta Selatan, ke mana gitu ya. Pergi, ketika kita kehilangan arah, Google Map itu balikin lagi kita kembali ke arah yang benar. Demikianlah ketika kita mengalami pujian penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan bertahta, saya percaya keadaan kita tidak akan selalu berubah, tapi kita yang akan berubah. Kalau kita sudah berubah, saudara-saudara, teman-teman, adik-adik, kita akan sampai kepada apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan apa? Masa depan yang penuh dengan harapan katanya. Jadi enggak ada yang seharusnya punya masa depan yang enggak punya harapan di hadapan Tuhan. Mari kita datang, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Sebenarnya saya ingin, tadi udah diangkat 5 menit ya, udah lewat ya. Saya mau cerita, ada lagi banyak cerita sebenarnya, kejadian-kejadian luar biasa. Justru bukan pada saat
Justru pada saat saya datang menyembah Tuhan, di situ banyak kejadian-kejadian yang luar biasa sebenarnya. Saya percaya teman-teman juga bisa mengalami itu semua. Enggak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan itu asik, Tuhan itu fun. Hanya mau datang kepadamu Tuhan. Ora bata syakara lamakia. Hiara lama syakara lamakia. Hiara lama syakara lamakia. Hanya Engkau yang tahu manual buku kami, hanya Engkau yang tahu karena Engkau yang menciptakan kami Tuhan. Ampuni kami tahu betapa tidak sempurnanya, betapa degil, betapa mungkin bejatnya, betapa mungkin tidak berkenannya pikiran atau perbuatan kami Tuhan. Tapi Engkau sudah mati dan kematian-Mu menarik dosa dan kuasanya pergi dari hidup kami. Supaya kasih karunia-Mu lah yang berkuasa atas bisnis kami, berkuasa atas sekolah kami, berkuasa atas masa depan kami, bahkan yang paling penting berkuasa atas karakter dan tabiat kami. Hora mata syakara lamakia rabah syakara lamakia. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segala